Namun apabila ada kesulitan, nanti insya Allah akan dikirimkan kembali melalui email ataupun melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Selanjutnya, kami mohon izin untuk mempresentasikan beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon boleh di-share screen, Mbak. Saya boleh kah? Oke, belum bisa ya. Mungkin saya mulai. Jadi ini ada beberapa banyak pertanyaan, Prof, baik untuk Prof. Faisal Fatani, Prof. Adi Heru, maupun Bu Evi. Sebenarnya kami bermaksud ingin menayangkan soal pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. Faisal khususnya. Ada 3 pertanyaan, Prof. Sambil menunggu apakah saya diberikan akses untuk mempresentasikan soal yang masuk. Apakah Prof. Faisal bisa menyalakan suara, sampun, Prof? Oke, siap. Ada 3 pertanyaan, Prof, yang kami terima. Pertama dari Dr. Rima Semiarti. Beliau menanyakan bahwa apakah dengan posisi Ring of Fire, pemerintah daerah ini harus menyiapkan dirinya seperti apa? Terutama yang beresiko tinggi. Ini yang pertanyaan pertama, Prof. Saya bacakan dulu pertanyaannya, boleh ya, Prof ya? Dari 3 pertanyaan yang masuk, ya, Prof. Pertanyaan yang kedua, Prof, ini tentang bagaimana kita menyiapkan praktek mandiri agar siap menghadapi bencana yang ada. Ini pertanyaan dari Dr. A.M. Sajarwadi. Dan pertanyaan berikutnya adalah dari Dr. Diana Kusumawati tentang asesmen ketahanan bangunan puskesmas terhadap gempa dan resiko lainnya. Ini kira-kira harus bagaimana, mekanismenya seperti apa? Kemudian apakah harus melibatkan kontraktor dan berapa tahun idealnya bangunan puskesmas itu harus direnovasi? Itu sebagian 3 dari pertanyaan yang masuk, Prof. Monggo kami persilahkan, Prof, untuk merespon pertanyaan yang sudah kami terima. Terima kasih, Dr. Widya. Saya coba jawab pertama yang praktek mandiri dulu ya, yang lebih lokal, nanti baru kita masuk yang global. Jadi untuk praktek mandiri, ada banyak hal yang bisa kita siapkan ya, agar dia menjadi praktek mandiri, baik bangunannya, baik mekanisme maupun SOP-nya yang siaga terhadap bencana. Yang paling sederhana begini, misalnya ketika Bapak Ibu masuk ke ruang praktek mandiri, apakah kita memiliki meja yang cukup kokoh untuk melindungi kepala kita pada saat terjadi gempa. Jadi kalau terjadi gempa goncangan, itu kan salah satu SOP kalau di Jepang, di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah di Jepang itu dia memiliki meja yang sangat kokoh, sehingga anak-anak tidak perlu berlarian keluar, nanti dia bisa cedera nanti. Jadi dia masuk di bawah meja, sehingga kita harus memiliki meja yang cukup baik dan kokoh di ruang praktek tersebut. Kemudian juga kita mengingat ada segitiga kehidupan. Jadi di sisi-sisi di dekat dinding, tetapi dindingnya harus kokoh ya. Di sanalah ketika ada runtuhan dari lantai 2, di sanalah tempat kita bisa melindungi diri. Namanya segitiga kehidupan. Kemudian juga karena praktek mandiri itu kan pada saat-saat tertentu, misalnya musim batuk pilek dan sebagainya, banyak sekali pasiennya. Nah ini pasiennya ini harus disiapkan juga kalau misalnya ada kejadian yang membahayakan ya, gempa dan sebagainya, dia bisa diarahkan ke master point atau titik kumpul di luar. Mana dia harus berkumpul? Kalau dia keluar, dia harus belok kanan atau belok kiri? Apakah cukup menunggu di parkiran atau bagaimana? Nah, jadi praktek mandiri ini harus memiliki SOP yang jelas, termasuk juga arah evakuasinya. Jadi ketika evakuasi, apakah masuk ke dalam rumah dokter? Kalau kadang-kadang di dekat rumah ya, praktek mandiri harus keluar kemana dan sebagainya, ini harus diarahkan. Dan juga perlu diinformasikan, ditempel di dinding, misalnya kalau terjadi bencana harus bagaimana. Sederhananya kalau di daerah-daerah eksplorasi minyak gas bumi, ya, eksplorasi tambang, itu selalu ada namanya safety induction. Bapak Ibu pasien, kalau masuk ke sini, maka untuk evakuasi mengarah ke sana. Kalau terjadi gempa harus bagaimana. Tapi kan ini tidak bisa, kalau pasiennya banyak, tidak bisa satu persatu bisa kita jelaskan, jadi bisa ditempel dengan informasi grafis di dinding dan sebagainya. Nah, kemudian saya lanjut yang pertanyaan ketiga dulu. Tadi Pak Sajarwadi ya itu jawabannya ada banyak hal yang bisa kita lakukan tergantung bencana apa yang rawan. Misalnya di dekat pantai rawan terhadap tsunami. Bagaimana kita tahu dia rawan terhadap tsunami? Kita tinggal
masuk ke dalam website atau menginstal apps Inaris dari BNPB. Nah, di sana kita tinggal memasukkan, websitenya akan membaca kita ada di mana, lalu kita akan lihat, oh daerah sini adalah rawan gempa dan tsunami, tapi tidak rawan longsor. Itu ada dalam websitenya, itu sudah tersedia. Jadi bisa dicoba masuk ke Inaris, dia akan membaca di mana posisi kita dan kita bisa tahu apa. Nah, waktu Bapak Ibu nanti berlibur ke pegunungan akan muncul berubah dia. Oh, di sini adalah rawan longsor, tapi bukan tidak rawan tsunami. Nah, itu websitenya sudah tersedia. Selanjutnya mengenai asesmen untuk puskesmas. Jadi ada namanya, tapi baru-baru ini baru berfungsi, namanya sertifikat layak fungsi. Jadi ketika saya akan mendirikan misalnya perusahaan atau akan membuat sebuah rumah atau bangunan, sebentar ya, saya tutup dulu pintunya nih agak rame. Oke, Prof. Ya. Jadi sertifikat layak fungsi. Kalau sekarang saya akan memiliki sebuah gedung ya, akan saya buat menjadi klinik Pratama misalnya. Maka syaratnya adalah harus punya IMB, pasti ya. Sertifikat kepemilikan IMB, sudah bayar PBB dan sebagainya. Lalu ada satu syarat lagi, namanya sertifikat layak fungsi. Itu sertifikat layak fungsi itu kita daftarkan ke pemerintah daerah, lalu dari Pemdanya itu, kabupaten kota akan hadir di sana untuk kemudian melakukan asesmen. Apakah bangunan ini layak atau tidak dijadikan klinik Pratama misalnya. Lalu kemudian kalau memang belum layak, apa yang harus diperbaiki? Itu sudah ada arahan dan pemerintah daerah punya instrumen untuk itu, Bapak Ibu. Ya, karena yang melakukan harus seorang engineer yang bersertifikat. Jadi sama dengan saya bukan dokter, lalu saya menilai seseorang ini Bapak sakit harus dioperasi jantungnya. Ini kan tidak bisa, tapi harus seorang yang ahli dan juga memiliki data yang cukup untuk mengevaluasi apa tindakan yang harus dilakukan terhadap sebuah bangunan. Kemudian berapa tahun sekali ini sangat tergantung, ya sangat tergantung karena dalam aturan kegempaan Indonesia itu tiap 5 tahun peta gempa dan juga peraturannya akan diupdate. Kalau ditemukan ada patahan-patahan baru, kemudian ada retakan, ada sesar yang baru dan sebagainya, maka itu akan mengubah peta bencana kita. Seperti di Palu, tadinya dia levelnya sedang, sekarang menjadi level tinggi. Nah, kalau dia menjadi level tinggi, berarti bangunan-bangunan di Palu, mall, ya rumah sakit dan sebagainya harus dievaluasi ulang supaya dia siap menghadapi bencana gempa dengan kala ulang 2.500 tahun. Nah, ini kira-kira asesmen yang dilakukan. Kemudian kepada pertanyaan pertama tadi dari Bu Rima ya, ini pertanyaan yang sangat penting dan ini sangat penting dan sangat makro pertanyaannya. Inilah Bu kunci dari paparan saya tadi bahwa kita tahu kita berada di daerah yang rawan ya. Kita tahu kita sangat berisiko. Sama seperti kalau kita menyadari bahwa kita punya resiko penyakit tertentu misalnya karena keturunan atau apa, maka kita akan menghindari atau berjaga-jaga menyiapkan diri kita agar tidak mudah terkena penyakit tersebut. Yang kita lakukan ada beberapa tahap. Jadi yang pertama adalah pemerintah daerah itu, yang pertama nasional. Nasional itu menyiapkan berbagai macam regulasi untuk dapat mengubah paradigma dari yang tadinya centralized di pusat menjadi lebih tersebar kewenangannya di daerah. Nah, kemudian di daerah melakukan namanya kajian untuk membuat rencana aksi. Rencana aksi dibuat, kemudian dibuat rencana kontingensinya, kalau terjadi bencana nanti, jangan sampai kita pilih-pilih siapa jadi ketuanya nih, apakah Komandan Korem atau Komandan Kodim atau Kapolres atau siapa, itu sudah ada SOP-nya itu, namanya rencana kontingensi. Kemudian setelah dibuat, jangan lupa kita masukkan rencana aksi dan kontingensi itu dalam anggaran, harus dirapatkan dengan DPRD-nya, supaya anggarannya dialokasikan. Apakah ada sistem peringatan dini yang kita buat, dan sebagainya. Nah, baru tahap berikutnya adalah kebijakan dan regulasi. Harus diangkat dalam perda, kemudian dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota, sampai ke peraturan gubernur. Nah, hal itu sudah kita kawal, nanti dibaca di chat ya, ada Bu, khusus di daerah, UGM telah bekerja selama 10 tahun. Namanya kegiatan STIRT, saya kebetulan ketua dari kegiatan itu, STIRT, penguatan kapasitas Indonesia dalam menghadapi bencana. Dulu ketua kegiatan itu
saya ketuanya sejak 8 tahun yang lalu. Ya, itu berakhir tahun kemarin dan ada banyak sekali informasi terkait bagaimana daerah harus bersikap dalam pengurangan resiko bencana. Setelah ini saya kirim linknya ya, informasi semua ada di sana dan banyak sekali materi yang bisa di-download. Dan jangan lupa pesan saya untuk mengakses yang namanya toolkit. Nah, toolkit itu kita buat semacam penyederhanaan dari semua yang kita lakukan 10 tahun itu ke dalam sebuah keranjang sehingga Bapak Ibu bisa memilih keranjang mana yang akan dipelajari. Namanya toolkit yang ada di sana. Habis ini setelah ini saya share. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dr. Widya sebagai moderator. Terima kasih Prof. Faisal untuk penjelasannya, sangat lengkap dan langsung pada poin-poin yang penting. Tadi saya hanya meng-highlight saja untuk yang pertanyaan di FKTP atau puskesmas ada perlu dipastikan ada meja pelindung yang kuat, segitiga pengaman ya Prof, titik kumpul, jalur evakuasi, dan infografis di dinding ya Prof ya. Setidaknya ada 5 item ini yang bisa Bapak Ibu siapkan di tempat bekerja, baik puskesmas ataupun FKTP. Adapun beberapa pertanyaan yang lainnya saya rasa sudah dicatat oleh Bapak Ibu masing-masing. Saya mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan dulu yang ditujukan kepada Bu Evi ya, Prof. Adi Heru. Bu Evi, ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk Bu Evi. Siap. Jadi pertanyaan yang pertama dari Pak Sabto Pujo, beliau menanyakan bagaimana penjelasan kekerasan pada anak bisa dimasukkan ke dalam pengertian disaster. Karena beliau memahami bahwa kondisi kedaruratan itu berkaitan dengan jumlah korban yang lebih banyak daripada penolong. Ini pertanyaan pertama, Bu Evi. Adapun pertanyaan yang kedua itu dari Dr. Rima Semiarti, beliau menanyakan apakah dampak pandemi terhadap kasus-kasus yang tadi disampaikan oleh Bu Evi mengenai peningkatan kekerasan di rumah tangga, kemudian juga termasuk tendensi adanya kekerasan seksual terhadap anak. Apakah juga sudah diteliti oleh Bu Eva? Dan terakhir, Bu Eva, tentang bagaimana untuk bisa membina suatu kerjasama antara stakeholder pendidikan, mungkin salah satunya adalah sekolah atau dinas gitu ya, dengan dokter private di Vaskes 1 untuk mempersiapkan tadi SSB yang diusulkan oleh Bu Evi. Itu Bu Evi pertanyaan yang masuk untuk Bu Evi. Monggo Pak, persilahkan. Ya, terima kasih. Ini apakah slide saya terlihat, Jeh? Ya, terlihat Bu Evi. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua dulu, Jeh. Jeh, siap. Sebelumnya saya mohon maaf karena banyak sekali iklan ini di belakang saya karena anak saya masih kecil dan sekarang ini sedang tidak sekolah karena sekolahnya di rumah, sehingga ya seperti ini ketika kita bekerja di rumah jadi ada iklannya, sehingga saya mohon maaf dulu sebelumnya aja kalau tadi ada sempat anak saya yang kecil itu ini ikut-ikut gitu. Saya akan jawab dengan pertanyaan yang paling mudah, yaitu yang pertama adalah terkait dengan bagaimana dokter privat tadi ya bisa melakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Kita perlu ketahui dulu yang pertama adalah tadi ini saya kelewatan ini bahwa insiden di sekolah itu tidak hanya kejadian bencana alam, tetapi ternyata insiden keselamatan seperti kena pohon tumbang, kemudian terjepit, digigit ular. Di Jogja ini ada nih ternyata sekolah yang siswanya ini dilaporkan lah karena mungkin tidak siap dengan peralatan itu, sehingga ini bisa menjadi penanganan lama, bisa menjadi dampak yang lebih serius. Nah, ini ketika dokter-dokter privat ingin menawarkan kerjasama kepada sekolah, khususnya adalah sekolah-sekolah swasta yang kemarin kita coba assessment, begitu dari 541 sekolah itu, sebetulnya banyak sekali yang berminat. Bisa dong nanti kita punya mitra, karena kalau punya mitra itu enak sekali. Begitu ada kejadian, misalnya di SDE yang baru-baru ini terjadi, atap sekolahnya itu ambrol, sehingga kemungkinan besar siswa mengalami cedera dan jumlahnya cukup banyak. Ketika dia punya mitra, itu tidak perlu administratif yang cukup berbelit-belit. Dia cukup langsung mengontak dokternya yang bermitra dengan sekolahnya, apalagi dia sekolah swasta atau sekolah-sekolah internasional, kembali lagi ke situ,